Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimana pada kesempatan pagi ini walaupun dalam keadaan hujan, tapi kita dapat berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan salah satu keinginan daripada pondok pesantren atau PKPS dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di mana pada saat ini semua pondok pesantren itu diharuskan atau diwajibkan untuk diakreditasi. Ini sebagai salah satu syaratnya bagaimana supaya pondok pesantren itu bisa menyelenggarakan ujian sendiri nantinya. Karena selama ini mungkin kita merasakan sendiri pada saat akan melaksanakan ujian nasional kita kewalahan, kita kerepotan bagi pondok pesantren yang belum terakreditasi karena harus mengangkut ke pondok lain. Jadi kalau mengangkut ke pondok lain santri-santri kita tuh repot Pak ya, sangat repot sekali. Lain halnya kalau kita mengangkut hewan ternak kita, gampang, bawa kambing sekian ekor banyak-banyak pun gampang Pak ya. Nah, ini kalau mengangkut orang ini repot. Yang keduanya juga di tempat yang kita tumpangkan itu pun mereka akan repot juga. Makanya salah satu kebijakan dari pemerintah sekarang ini adalah bagaimana pondok pesantren itu bisa menyelenggarakan ujian sendiri dengan syarat-syarat harus terakreditasi. Yang pertama, salam dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir ini dapat syafaatnya beliau nantinya dan ikut sebagai umatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para pengolah, para pimpinan pondok pesantren Minhajus Sa'adah yang sama-sama kita hormati. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh bapak pengasuhnya, mungkin bapak pimpinannya tentang sejarah daripada pondok pesantren ini. Mungkin pada kesempatan ini kami tidak berbicara panjang lebar, tapi sedikit kami sampaikan bahwasanya ini adalah kesempatan yang baik sekali bagi pondok pesantren untuk mengikuti kita akreditasi ini. Mungkin seperti kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu itu sudah diinstruksikan kepada Kemenak supaya pondok pesantren yang ada di wilayahnya itu segera mengajukan akreditasi. Dan alhamdulillah kita di Batanghari kebetulan saya diberikan tugas untuk mendampingi ada sebanyak 4 pondok pesantren. Alhamdulillah kemarin sudah kami lakukan visitasi di Tembesi yaitu pondok pesantren Quran Para Sahabat. Nah, kemudian hari ini di Minhajus Sa'adah, insya Allah besok kami di Muklisah Pak ya, yang di Tembesi itu Pak Muklis ya. Kebetulan saya lihat bahwa namanya Muklisah, kemudian sampai sempat ngobrol dengan kawan-kawan di para sahabat itu punya Pak Muklis Pak ya. Baru teringat saya Pak Muklis, oh mantan pejabat Pemda Polda Pak ya. Baru ingat saya. Kebetulan saya juga sudah pernah ke sana main kemarin itu kan. Alhamdulillah. Ini untuk besok kami sudah tahu lokasinya. Nah, kenapa perlu saya kami tahu lokasinya karena kebetulan kawan saya Bu Petri Satu dari Merangin di Bangko sana di jauh sana Pak. Jadi kalau seandainya jauh ke dalam kasihan juga kan. Alhamdulillah beliau sendiri kemarin sudah melihat pelangnya kan, baru pelangnya. Tapi tidak jauh di sana Bu katanya. Amalah katanya. Masih kita dapat di wilayah perkotaan lah. Karena kebetulan kemarin tuh kawan-kawan kami ada yang masuk ke dalam Pak. Kebetulan kemarin tuh saya pernah juga visitasi ke daerah Bulian Baru, tapi bukan pondok PKBM Pak. Jalannya lebih parah daripada ini. Nah, kalau ini belum seberapa dan juga pendek. Kita masuk di Senami itu sampai ke Bulian Baru Pak, lebih parah. Sampai kebetulan waktu itu pagi itu rencana saya karena dapat informasi jalan yang buruk Pak, saya pakai motor aja lah katanya kan. Ternyata paginya seperti ini juga, hujan. Wah kalau hujan nanti badan ketalap kata saya kan, karena akhirnya pakai mobil lah. Tapi itu masuk pakai mobil parah lagi di badan, sampai gantung mobil saya. Turun dulu gitu kan. Tapi alhamdulillah selesai juga. Dan kalau ke sini nih saya sebenarnya kalau jalan sini tidak asing lagi Pak. Kemudian sudah saya cerita juga dengan Pak Ustadz. Tahun 94 saya sudah lewat sini nih. Tahun 94. Mungkin adik-adik kita ada yang belum lahir waktu itu. 94 kebetulan saya KKN di Desa Nafal Sisik dulu dengan Datuk Roni. Nah, betul 94. Jadi maka begitu saya sini ini jalan tidak asing lagi bagi saya. Teman. Kemudian seperti yang diamanatkan oleh BAN bahwasanya pondok pesantren itu ada beberapa pondok pesantren yang sudah mengajukan untuk diakreditasi.
Dan alhamdulillah kami sebagai asesor, kebetulan untuk asesor yang ada di provinsi ini khusus untuk pondok pesantren ada kami 13 orang ya, ada 13 orang yang terpencar-pencar. Kalau kami yang di Batam hari ini ada 4 orang, kemudian ada di Bangko, di Kerinci, kemudian di Tebo, ada kami terpencar. Jadi untuk akreditasi ini, untuk visitasi ini kami ada sepasang, 2 orang, satunya dari asesor lokal, yang keduanya asesor dari luar. Jadi kalau dari dalam keduanya nanti katakannya jeruk makan jeruk, Pak. Itu nanti ada penilaian dari pihak luar katanya tidak pas gitu kan, bias kata dalam penelitian itu kan. Jadi makanya diselang-seling dari asesor lokal 1 kemudian asesor luar 1, enggak 2 orang. Jadi penilaian visitasi ini merupakan langkah kedua daripada perjalanan akreditasi itu. Kalau yang pertama sekali adalah penilaian KPA namanya. Mungkin kemarin itu kalau dari lembaga di pondok pesantren mengisi kesis pernah melalui PPA namanya. Kami yang menilai asesor ini namakan KPA, menilai daripada apa yang sudah Bapak Ibu isikan. Setelah lulus dari KPA itu, baru kita masuk kepada visitasi yang hari ini insya Allah akan kita laksanakan. Setelah selesai visitasi ini nantinya masih ada 2 langkah lagi yang harus kita tempuh. Yang ketiga itu yang disebut dengan validasi. Cuma yang ketiga dan yang keempat nanti kawan-kawannya tidak turun lapangan lagi. Yang turun lapangan cuma visitasi inilah. Yang ketiga itu validasi. Ini mereka memvalidasi hasil daripada pekerjaan kita hari ini. Apa yang kita upload nanti, apa yang kami upload nanti di Sispena itu nanti akan divalidasi lagi oleh kawan-kawan di ban lagi yang ketiga nanti. Setelah selesai itu baru nanti nama pleno. Pleno ini nanti akan dibawa ke Jakarta. Setelah di Jakarta nanti baru ketemulah hasilnya. Apa status daripada akreditasi daripada lembaga kita. Namun perlu kami sampaikan juga di sini bahwa kami menilai ini adalah berdasarkan pada dokumen yang kami temukan pada hari ini. Jadi nanti sistem daripada visitasi ini kami ada 2 orang, nanti kami wawancara mungkin bisa dengan pimpinannya, gurunya, mungkin ada juga nanti dengan siswanya, santrinya. Wawancara ini langsung kami rekam. Ini kami mengajukan ada sebanyak 22 pertanyaan, 22 butir. Ini yang akan kami gali nantinya. Dokumen-dokumen inilah hasil jawaban itulah yang akan kami upload nanti di Sispena itu. Sispena itu sistem aplikasi secara online. Jadi nanti hasil inilah nanti akan dinilai lagi oleh teman-teman kita pada waktu saat validasi nantinya. Jadi apa yang kita temukan hari ini, kalau misalnya nanti masih ada kekurangan, kita masih ada diberikan waktu 2 hari nanti untuk melengkapinya. Namun untuk pertemuannya wajarnya hanya hari ini, mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam selesai. Nanti kita melengkapi lagi, kita bersama-sama di sini apa yang kurang lengkap nanti kita bicarakan di sini. Kita carikan itu kan. Misal kadang-kadang salah satu kelemahan daripada pondok pesantren itu biasanya kawan-kawan itu melaksanakan menyelesaikan kegiatan, cuma dokumennya tidak ada. Sementara pada sistem visitasi ini berdasarkan wawancara dan dokumen pendukung. Kita misalkan di sini lulusan misalnya kan, seperti kita kata di pondok pesantren Minhajus ini sudah 2 kali, 3 kali, berapa kali lulusan? 3 kali ya? Sudah 3 kali lulusan. Nanti ada pada butir pertanyaan ini kami nanyakan tentang lulusan ini kemana mereka setelah tamat di sini. Nanti ada juga kami minta dokumennya yang lulus itu mana, mungkin dari 8355 dulu atau dari dokumen hasil kelulusan itu kami minta nanti. Kami foto nanti. Jangan sampai nanti pas kami minta tidak ada kan, mungkin letaknya di mana kan, itu salah satu kelemahan daripada pondok pesantren selama ini. Pada mereka melaksanakan tapi dokumen ini tidak ada. Sementara kita di sini minta dokumennya nanti. Jadi begitulah Bapak Ibu semuanya. Mungkin pada hari ini kita kalau jadwalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore itu jadwalnya Pak. Tapi kita berusaha bagaimana memadatkan bagaimana supaya sebelum siang ini kita selesai, nanti kita melengkapi dokumen-dokumen apa yang harus kita lengkapi lagi. Mungkin nanti kami butuh dengan beberapa, kalau dengan santrinya nanti kalau mau dia belajar silahkan, nanti pas kita butuh nanti kita panggil aja, enggak 1 atau 2 orang. Kalau gurunya mungkin juga ada ngajar silahkan dulu.
Mungkin di sini nanti kami perlu dengan Bapak Salmannya dan dengan penolanya lah untuk wawancara, karena wawancara ini ada sebanyak 22 butir pertanyaan. Nanti kita bagi dua aja langsung. Ibu saya bagian Ibu Upit, sebagian dengan saya. Supaya nanti supaya cepat penyelesaian atau dokumen-dokumennya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.